Halo halo, halo halo, hello hello. Balik lagi sama aku Ute dalam cerita dipaksa menikah. Cerita ini nih udah sampai bab 52 nih guys. Cerita Intan sama Riko udah sampai bab 52. Mau tahu nggak lanjutan cerita mereka? Ayo dengerin bareng-bareng. Sementara itu Stella di rumah Riko sendirian, penasaran dengan lantai 2 rumah Riko. Ia pun naik ke atas mau bersih-bersih sekaligus ngecek dan penasaran dengan isi kamar Riko. Ia menaiki tangga dan membuka pintu kamar pertama, tapi sayangnya dikunci oleh Intan atas perintah Riko. Stella pun membuka pintu kamar kedua dan tampak kamar kosong tak berpenghuni. Stella pun masuk dan menyapu dan membersihkannya. Stella pun masuk, menyapu dan membersihkannya. Setelah membersihkan kamar kedua, ia keluar dan menutup pintunya lagi lalu membuka kamar ketiga. Dan lagi-lagi kamar itu dikunci Intan karena itu kamar pribadi Riko dan Intan. Akhirnya Stella membuka pintu kamar keempat yang isinya alat-alat olahraga pribadi Riko. Stella pun semakin mengerti kenapa Riko gagah sekali, karena Riko rajin berolahraga di rumah. Ia juga mengira kedua kamar yang dikunci adalah masing-masing kamar Riko dan Intan. Sementara itu di kantor, Riko kedatangan klien yang ternyata teman SMA-nya dulu yang kini sudah sama-sama sukses. Tak sengaja perusahaan mereka bekerja sama dan ketika saling bertemu mereka baru tahu kalau pemiliknya adalah teman sendiri. Gimana kabar lo, Re? Sambut Riko sambil berdiri dan menjabat tangan Rehan dan tersenyum. Baik, Rik. Lo sendiri gimana? Balas Rehan sambil menjabat tangan Riko lalu duduk di kursi depan Riko. Ya, seperti yang lo lihat aja nih, gue baik-baik aja. Terus udah lama nih kita gak ketemu. Terakhir ketemu kapan ya? Wisuda SMA kalau gak salah ya gak sih? Ujar Riko setelah duduk kembali di kursinya. Iya deh, kayaknya bener deh. Terus setelah itu kan gue langsung cabut ke Australia. Balas Rehan. Iya, terus gue ke London kan. Sahut Riko lalu mereka sama-sama tertawa. Lo udah nikah? Tanya Rehan pada Riko. Udah, tapi baru 2 bulan yang lalu sih. Lo sendiri gimana? Jawab Riko. Weh, selamat ya atas pernikahan lu, Rik. Kalau gue sih udah nikah, udah hampir 3 tahun kalau gak salah deh. Terus gue juga udah punya anak, cowok 1. Ujar Rehan sambil memberi selamat pada Riko dan mengulurkan tangannya. Riko membalasnya. Makasih ya, Rey. Wah gila, gue kalah cepet dong. Oh iya, malam minggu datang ke rumah gue ya. Makan malam lah kita. Ajak anak sama istri lo ya. Ujar Riko pada Rehan mengundang makan malam. Malam minggu ya? Oke, bisa kok bisa. Ntar gue datang ya. Emang rumah lu di mana, Rik? Tanya Rehan. Rumah gue di perumahan Bougainville, Blok B nomor 3. Jawab Riko. Setelah membicarakan masalah kerja, Rehan pamit undur diri dari perusahaan Riko. Menjelang sore hari, Intan pamit pulang dari rumah Meli. Meli mengantar Intan sampai di depan rumahnya. Tan, beneran kamu belum ngapa-ngapain sama suami kamu? Tanya Meli masih penasaran. Emang kenapa sih? Kepo banget, jawab Intan sambil menuntun motornya. Cara jalan kamu tuh beda loh. Aku tuh dari tadi merhatiin tahu, ujar Meli. Apaan sih? Kamu aneh-aneh aja deh. Aku tuh lagi head. Mungkin jalanku kayak gini tuh karena pakai pembalut, jawab Intan. Meli pun mempercayainya. Sesampainya di rumah, Intan segera ke kamarnya di lantai atas. Sambil menunggu Riko pulang, Intan merebahkan tubuhnya di ranjang hingga akhirnya ia tertidur. 1 jam kemudian, Intan merasa ada yang membelai-belai pipinya. Ia pun membuka matanya, dan tampaklah Riko sedang memandangi wajahnya dengan tersenyum. Hah? Mas Riko, dari kapan ada di sini? Tanya Intan kaget. Baru aja sampai. Yuk, mau belanja sekarang, jadi nggak? Tanya Riko. Bentar, aku mandi dulu ya mas, ucap Intan pada Riko. Yaudah, oke, aku istirahat sebentar ya. Bangunin aku kalau kamu udah selesai mandi, oke? Balas Riko sambil merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Nah, cerita Intan sama Riko sampai sini dulu ya. Makasih banget udah setia ngikutin cerita dipaksa menikah.
Sampai jumpa di bab berikutnya ya. Bye-bye.